Kali ini saya akan membahas mengenai RabbitMQ. RabbitMQ adalah sebuah alat untuk antrian pesan, biasa disebut sebagai message broker atau queue manager. RabbitMQ sendiri merupakan message broker yang menerapkan Advanced Message Queuing Protocol atau biasa disingkat sebagai AMQP. Nah, IMQP menstandarkan pengiriman pesan menggunakan beberapa terminologi seperti producer, broker, dan consumer. Nah, di bawah ini ada gambar alur dari RabbitMQ secara umum. Jadi yang pertama, consumer melakukan subscribe ke broker. Lalu, producer akan mempublish atau mengirimkan pesan ataupun event ke broker. Nah, nanti si consumer akan menerima pesan dari broker yang telah dikirimkan oleh produser. Jadi kurang lebih brokernya ini sebagai middleware ya. Nah, di RabbitMQ kita tidak serta-merta mengirimkan sebuah event dari produser ke consumer secara langsung. Enggak, tidak begitu. Jadi ada beberapa alur nih yang harus dilewatkan sebelum pesannya dikirimkan oleh produser sampai ke consumer. Nah, di sini terdapat exchange yang pertama. Jadi pesan tidak dikirim langsung ke consumer ataupun ke queue, melainkan produser mengirim pesan ke exchange. Nantinya exchange ini akan bertanggung jawab merutekan pesan ke queue dengan bantuan binding dan routing key. Setelah itu, queue akan memforward pesan ke consumer. Nanti masing-masing akan coba kita bahas peran dari exchange, queue, apa itu binding, routing key, dan yang lainnya. Iya, jadi alurnya itu seperti ini. Producer mempublish pesan ke exchange. Saat kita membuat exchange, type-nya harus ditentukan. Nah, sedangkan type dari exchange sendiri itu ada 4. Ada fan out, ada direct, dan ada topics. Satu lagi headers. Ketika exchange menerima pesan, exchange akan bertanggung jawab untuk merutukan pesan. Exchange juga mempertimbangkan atribut pesan yang berbeda, seperti routing key, tergantung dari exchange type-nya. Lalu, binding harus dibuat dari exchange ke queue. Dalam hal ini ada 2 binding ke 2 queue yang berbeda dari exchange. Jadi satu exchange melakukan binding ke 2 queue yang berbeda kalau di gambar ini. Exchange akan merutukan pesan ke dalam queue tergantung dari atribut pesannya. Jadi kalau misalkan ini routing key-nya A, yang ini routing key-nya B, lalu producer mengirimkan pesan dengan routing key-nya A, maka akan masuk ke dalam queue yang memiliki routing key A. Kalau exchange type-nya direct. Nanti perlakuannya itu berbeda-beda ya, masing-masing exchange. Nah, nanti pesan tetap berada di dalam queue hingga ditangani oleh consumer. Lalu consumer menghandle pesan yang didapatkan oleh queue. Sebelumnya saya sudah sempat menyinggung mengenai tipe exchange. Dan sebelumnya juga saya mengatakan kalau tipe exchange itu ada 4. Meskipun di gambar yang sekarang ini hanya ada 3 ya, tapi saya akan coba jelaskan secara singkat ya, masing-masing dari tipe exchange.
Yang pertama itu ada direct. Direct ini pesan akan dirutekan ke queue yang memiliki binding key yang sama persis atributnya seperti routing key-nya. Misalkan Q1 dibinding ke exchange dengan nama binding key-nya PDF process. Lalu producer mengirimkan pesan ke exchange dengan routing key PDF process juga. Nah, maka nantinya pesan akan dirutekan ke Q1 karena memiliki binding key dan routing key yang sama persis. Setelah itu, pesan akan di-forward dari queue ke consumer. Itu direct. Selanjutnya itu ada fan out. Nah, kalau fan out ini simple sih. Jadi, pesan ini akan dirutekan ke semua queue tanpa memandang routing key-nya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada topik. Nah, topik ini sebenarnya sama ya seperti direct, hanya saja dia bisa melakukan wildcard match di antara routing key dan binding key-nya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Di Q2 akan dibinding dengan exchange dengan binding key eu.de.bintang ya. Jadi di sini terdapat routing pattern ya seperti ini, bintang. Yang artinya ya yang di belakang ini terserah lah mau apa aja gitu. Pokoknya kalau yang depannya eu.de itu pokoknya pesannya akan dirutekan ke Q2. Contoh si producer akan mengirimkan pesan ke exchange dengan routing key eu.de.id. Nah, nanti pesannya itu akan masuk ke Q2 gitu, meskipun memiliki eh, binding key dan routing key yang berbeda. Tuh, karena di sini terdapat routing pattern seperti ini. Jadi bisa melakukan match menggunakan wildcard seperti ini. Kalau topik. Nah, sebenarnya yang terakhir itu ada headers ya. Jadi kalau tipe exchange headers ini ya digunakan untuk merutekan tapi melalui atribut yang ada di headersnya. Jadi kita kayak ngirim atau melakukan call API gitu, bisa ngirim headers di RabbitMQ ini. Dan nanti dari atribut di headersnya itu ya bisa kita rutekan mau kemana-mana aja view-nya. Baik, mungkin sekarang saya akan coba untuk mendemokan apa yang tadi kita bahas. Ya, sedikit aja kita coba demokan. Di sini saya udah ada RabbitMQ Management, saya udah menginstalnya menggunakan Docker. Nanti akan saya lampirkan untuk file Docker Compose-nya jika teman-teman mau mencoba. Coba login. Nah, di sini udah terdapat beberapa menu ya. Ada tab Exchange dan tab Queue di sini. Nah, di tab Exchange kita bisa membuat exchange yang kita inginkan, dan di sini juga ada beberapa exchange yang udah terbuat, ini bawaan dari RabbitMQ manajemennya, tapi kita akan coba buat exchange sendiri, misalkan dengan nama exchange.direct, type-nya direct, lalu kita buat lagi exchange.fanout, type-nya fanout. Kita udah coba buat dua exchange. Selanjutnya kita coba buat queue di sini. Misalkan payment dot queue,
kita buat lagi order.queue, lalu kita buat lagi email.queue. Lalu kita binding ya, misalkan yang direct nih, kita coba binding ke queue dengan nama order.queue. Oke, routing key-nya mungkin bisa kita samain order.queue, lalu kita bind. Nah, setelah kita bind, kita akan coba untuk mempublish message. Kita coba publish dengan nama routing key order.queue juga. Lalu dengan payload, lalu from direct exchange. Lalu order queue from direct exchange misalkan. Nah, tapi kita akan coba salahin dulu ya routing key-nya. Misalkan hapus, terus saya publish. Nah, maka akan muncul notif seperti ini. Message publish but not route. Kenapa? Karena tidak ada routing key dengan nama order.queue gitu. Sekarang kita coba benarkan nama routing key-nya. Jadi order.queue, kita publish. Message publish. Lalu mungkin kita bisa melihat pesan yang baru saja di publish pada menu queue, lalu tadi kita ngirim ke order queue. Nah, di sini udah terdapat binding dengan nama order queue, routing key-nya. Lalu kita coba get message. Nah, dapat hello order.queue from direct exchange. Jadi pesan sudah diterima. Oke, mungkin kita coba satu lagi. Kita publish pesan. Nah, karena ini fan out, jadi kita nggak perlu melihat routing key-nya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita binding dulu ke queue, ke masing-masing queue-nya. Order.queue, routing key-nya kita kosongkan aja, karena ini fan out. Lalu ada email.queue, lalu ada payment.queue. Nah, setelah itu kita coba kirim pesan hello all and from exchange dot and up. Publish message publish. Oke, kalau kita coba ke queue, kita lihat satu-satu ke email.queue nih, harusnya udah masuk ya, totalnya ada 1. Kita coba get. Nah, hello all, I am from exchange.fanout. Kita coba lihat lagi di queue yang lain, misalkan di order.queue. Nah, di sini ada 2 ya total pesan yang diterima. Kalau saya coba get di sini 2. Ini dia pesan yang tadi kita publish dari exchange fan out. Lalu kalau kita lihat di payment juga masuk 1, harusnya dapat juga pesan dari exchange fan out. Oke, cukup sekian penjelasan singkat mengenai RabbitMQ.